Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rona Wahyu Jayanti dari kelas 2K25 dengan NPM 111200052. Saya di sini akan menyampaikan sebuah presentasi dengan materi yang termasuk ke dalam mata kuliah Manajemen Layanan Sistem Informasi. Di sini saya diberikan tema strategi pelayanan, dan dari tema tersebut saya mengambil judul strategi pelayanan pembelajaran melalui e-learning. Dari judul materi yang saya ambil tersebut, saya akan membahas beberapa poin, yaitu yang pertama ada definisi e-learning, kedua ada karakteristik e-learning, yang ketiga ada manfaat e-learning, yang keempat ada metode e-learning, yang kelima ada fungsi e-learning terhadap kegiatan pembelajaran di dalam kelas, yang keenam ada fitur-fitur dari e-learning, yang ketujuh ada peran dosen dalam e-learning, yang ke-8 ada kelebihan dan kekurangan e-learning, dan yang ke-9 ada komponen dari e-learning. Jadi yang pertama nih, kita akan bahas dulu definisi dari e-learning. E-learning pembelajaran disusun dengan tujuan menggunakan sistem elektronik atau komputer sehingga mampu mendukung proses pembelajaran. E-learning itu adalah suatu sistem atau konsep pendidikan yang memanfaatkan teknologi dalam setiap proses belajar mengajar. Nah, setelah kita membahas tentang definisi dari e-learning, sekarang kita akan membahas karakteristik dari e-learning. Apa saja karakteristik dari e-learning? Yang pertama, ada memanfaatkan jasa teknologi elektronik. Yang kedua, ada memanfaatkan keunggulan komputer atau digital media dan komputer networks. Yang ketiga, ada menggunakan bahan ajar yang bersifat mandiri atau self-learning materials, kemudian disimpan di komputer sehingga dapat diakses oleh dosen dan mahasiswa kapan saja dan di mana saja. Yang keempat, ada memanfaatkan jadwal pembelajaran, kurikulum, hasil kemajuan belajar, dan hal-hal yang berkaitan dengan administrasi pendidikan dapat dilihat setiap saat di komputer. Oke, pembahasan kita yang ketiga kali ini, kita akan membahas tentang manfaat dari e-learning. Manfaat itu yang pertama ada fleksibel. Maksudnya tuh learning memberi fleksibilitas dalam memilih waktu dan tempat untuk mengakses perjalanan agar lebih mudah. Yang kedua ada belajar mandiri, yang artinya learning memberi kesempatan bagi kita nih untuk mengatur sendiri sistem pembelajaran kita. Nah, yang ketiga tuh tentang efisien biaya. Maksudnya learning memberi efisien biaya bagi administrasi penyelenggara, efisien penyediaan sarana dan fasilitas fisik untuk belajar, dan efisien biaya bagi pembelajar adalah biaya transportasi dan akomodasi. Setelah kita membahas definisi, manfaat, karakteristik, sekarang kita akan membahas metode penyampaian atau pembelajaran dari si e-learning. Metodenya itu ada dua, synchronous e-learning dan asynchronous e-learning. Nah, yang pertama kan ada synchronous e-learning. Maksudnya itu guru dan siswa di dalam satu kelas yang sama meskipun tempatnya berbeda. Teleconference mempunyai peran penting di dalam synchronous e-learning ini. Misalnya nih, contohnya ada siswa atau mahasiswa di Universitas Ujung Aspal mengikuti kuliah lewat teleconference dengan profesor yang ada di Stanford University. Nah, ini baru disebut dengan synchronous e-learning. Pengimplementasian metode ini harus melalui kajian yang matang karena membutuhkan bandwidth dan biaya yang besar. Nah, yang kedua ada asynchronous learning. Maksudnya tuh guru dan siswa dalam kelas yang sama atau kelas virtual, meskipun dalam waktu dan tempat yang berbeda. Nah, disinilah diperlukan peranan sistem aplikasi e-learning tersebut. Sistem e-learning berupa learning management system dan konten baik berbasis teks atau multimedia. Sistem dan konten tersedia dan online dalam 24 jam non-stop di internet. Guru dan siswa bisa melakukan proses belajar mengajar dimanapun dan kapanpun. Tahap implementasi e-learning yang umum atau asynchronous e-learning dimatangkan terlebih dahulu dan kemudian dikembangkan lagi ke synchronous e-learning ketika kebutuhan itu datang. Setelah itu ada fungsi dari e-learning. Fungsi dari e-learning ada 3. Yang pertama ada sebagai tambahan atau suplemen yang sifatnya pilihan atau opsional. Nah, yang kedua ada pelengkap atau komplement, yang ketiga ada pengganti atau substitusi. Dan yang keenam ada fitur-fitur dari sistem e-learning. Untuk menggunakan aplikasi e-learning tersebut, ada beberapa fitur standar yang harus diketahui fungsinya. Secara umum, fitur ini ada di semua aplikasi e-learning seperti Google Classroom dan Edmodo. Itu ada fitur yang pertama
pertama ada courses, yang kedua ada editing, yang ketiga ada aktivitas, yang keempat ada research, yang kelima ada blogs, yang keenam ada question, yang ketujuh ada course enrollment, dan yang kelapan ada grouping user. Nah, yang ketujuh ada peran dosen dalam learning. Ada beberapa poin peran penting dosen di dalam learning ini. Yang pertama, sebagai seorang pembimbing, yang kedua sebagai perencana dan fasilitator, yang ketiga sebagai evaluator, dan yang keempat mengembangkan potensi mahasiswa untuk lebih maju ke depannya, dan yang kelima pembimbing moral dan karakteristik. Yang kedelapan, kita akan membahas kelebihan dan kekurangan dari e-learning. Kita akan membahas kelebihannya terlebih dahulu. Yang pertama, lebih mudah diserap. Yang kedua, jauh lebih efektif dalam biaya. Yang ketiga, jauh lebih ringkas. Yang keempat, tersedia 24 jam per hari sampai 7 hari per minggu. Nah, kekurangannya ini juga banyak. Yang pertama, ada proses belajar mengajar cenderung ke arah pelatihan daripada pendidikan. Yang kedua, kurangnya sumber daya manusia yang menguasai internet. Yang ketiga, tersedianya infrastruktur yang bisa dipenuhi. Yang keempat, peserta didik dapat merasa terisolasi. Materi yang terakhir yang akan kita bahas yaitu komponen. Sebelum kita bahas kesimpulan dari e-learning, kita bahas komponen dulu. Komponen dari e-learning, yang pertama ada infrastruktur e-learning, yang kedua ada sistem dan aplikasi e-learning, yang ketiga ada isi kandungan atau konten dari e-learning tersebut. Nah, yang terakhir, kesimpulan dari e-learning ini adalah e-learning sebagai pendukung sistem pembelajaran konvensional yang selama ini digunakan telah berhasil dibangun berdasarkan konten dan struktur yang sesuai dengan kebutuhan, yaitu dengan mengintegrasikan fungsi-fungsi yang selama ini dianggap kurang membantu dalam proses belajar mengajar, seperti sarana informasi yang up-to-date, pengunduh materi, pengumpulan tugas, ujian online maupun forum, baik itu forum umum atau forum kelas. Nah, ini ada beberapa referensi yang saya ambil dari beberapa materi yang sudah saya bahas sebelumnya tadi. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih yang sudah menonton video saya dari awal sampai akhir. Jika ada kesalahan pengucapan atau kesalahan penulisan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.